Ya, Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian, edisi Kamis. Hari ini kita akan bahas tentang profesional Kristen dan kurikulum Allah. Saya bacakan dari Kolose 1 ayat 28 sampai 29. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudara, membawa setiap orang kepada kedewasaan dalam Kristus, itulah yang menjadi tujuan gereja. Tujuan kita adalah supaya kita bisa saling melayani, saling menasehati, saling mengajar orang lain. Nah, saudara, untuk mencapai kedewasaan tersebut dibutuhkan pemahaman yang utuh tentang segala rencana Allah. Jadi segala rencana Allah di dalam dunia ini sampai akhirnya sampai kekekalan. Nah, itu berarti mencakup pemahaman yang dasar tentang siapa Allah, siapakah manusia di hadapan Allah, rencana penebusannya atas seluruh ciptaan, dan seterusnya. Nah, ironisnya, banyak gereja hari ini memilih memberikan diet makanan rohani yang praktis, tema-tema praktis, karena dianggap lebih relevan, lebih mudah diterapkan, lebih bisa membawa perubahan yang berarti. Contoh, bagaimana menjadi mahasiswa teladan, bagaimana menjadi orang bekerja yang sukses, bagaimana menjadi suami atau istri teladan, dan seterusnya. Di hal-hal praktis yang kita lakukan sehari-hari. Namun saudara, kita perlu melihat perbedaan antara kurikulum dalam profesional Kristen yang terjadi, yang akan kita bahas dalam kasus bersebut saja namanya Amyang. Nah, Amyang adalah seorang Kristen dan dia mendapat banyak firman Tuhan, khotbah, dia ikuti seminar Kristen, bagaimana hidup menurut Alkitab, mengatur hidupnya, prioritas hidupnya, bagaimana investasi di kerajaan Allah, membangun relasi kerja yang positif, dan seterusnya. Nah, semuanya akan bermanfaat. Itu menjadikan dia hidupnya lebih efisien. Namun, saudara, ketika kita melihat contoh Amyang ini, apakah dia mengalami perubahan dalam hidupnya? Nah, saudara, yang sering kali terjadi adalah Amyang orientasinya akan tetap sama, motivasinya tetap sama. Kalau selama ini ia terjerat dengan cinta akan uang, maka ayat-ayat firman Tuhan yang akan menghiasi khotbah-khotbah yang dia dengar akan menjadi booster bagi dia, penyemangat buat dia. Segala khotbah-khotbah di gereja itu akan dipakai sebagai alat untuk membenarkan orientasi hatinya, motivasi yang paling utama dalam hatinya, mencari uang, seperti itu. Dan Yesus hanya sebagai alat saja untuk memperbesar kecintaannya akan uang dan memberhalakan uang itu dalam hatinya. Nah, saudara, inilah yang sering terjadi, saudara. Ketika gereja hanya menggunakan kurikulum yang praktis, saudara. Nah, saudara, dengan kata lain, si Amyang mungkin akan melakukan banyak hal lebih baik, namun belum tentu ia melakukan hal yang benar dengan baik, lebih baik. Nah, saudara, kalau saudara Amyang menerima pengajaran sesuai dengan kurikulum Allah, ia akan mengalami transformasi akal budi secara menyeluruh dan ia bisa menjalani kehidupan Kristen sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, saudara, apa kurikulum Allah itu? Nah, saudara, pertama, kurikulum Allah adalah Allah menciptakan dunia ini
dan Allah menciptakan manusia untuk mengelola dan memelihara seluruh ciptaan. Nah, ketika ia mengerti hal itu, ia akan memandang pekerjaan yang ia kerjakan sekarang adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Ia tidak akan menganggap itu beban ataupun berhala. Ia tidak akan mengeksploitasi manusia lain atau mengeksploitasi alam ciptaan Tuhan. Karena ia tahu ini adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan kasih saya untuk mengerjakannya, memeliharanya. Yang kedua, manusia berdosa kepada Allah lebih daripada yang ia pikirkan. Dan Allah mengasihi dia lebih daripada yang ia bayangkan. Nah, saudara, ketika sadar akan hal ini, ia akan sadar bahwa ia adalah manusia yang berdosa dan ia tetap bisa jatuh dalam dosa, dan Allah tidak bisa disogok dengan persembahan materi ataupun lainnya. Tapi di lain hal, ketika ia sukses, ia tahu itu karena Allah mengampuni dia, memampukannya di dalam Kristus, dan ia bersyukur kepada Tuhan. Dan ini membuat ia tidak minder ataupun tidak sombong seperti itu. Yang ketiga, Kristus membayar hutang dosanya dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Nah, ketika Amyang tahu bahwa ia telah ditebus oleh Kristus dengan darah yang mahal, dengan tubuh yang Kristus curahkan, ia paham bahwa ketika bekerja menjadi profesional Kristen, bukan tentang dirinya, tetapi tentang Kristus. Itulah sebabnya ia akan berjuang menyatakan kemuliaan Kristus lewat produk dan jasa yang ia hasilkan. Bukan hanya lewat persembahan atau persepuluhan. Saudara, yang terakhir adalah kebenaran yang keempat. Kristus akan datang lagi kedua kali untuk memperbaharui seluruh ciptaan dan meminta pertanggungjawaban setiap orang Kristen. Ketika ia sadar akan hal ini, ia akan bekerja keras untuk berkontribusi kepada langit dan bumi yang baru. Karena di sana semua dikerjakan dengan suci, kudus, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena tidak ada lagi dosa. Nah, saudara, tidak ada lagi korupsi, tidak ada lagi sembarangan kerja. Karena setiap orang akan akuntabel kepada Kristus. Nah, saudara, di dalam bagian tersebut, sebagaimana doktrin Kristen, ini adalah penjelasan dari Injil yang melahirkan perubahan yang paling mendasar dalam kehidupan kita dan terus-menerus sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, lebih spesifiknya, kerangka kurikulum Allah ini disebut dengan penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan penciptaan kembali. Creation, fall, redemption, and consummation. Kita perlu, saudara, melihat keseluruhan kitab suci. Nah, saudara, kadang-kadang kita memang kerangka pikir kita berhenti pada kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, penebusan Kristus. Tapi saudara, kita perlu ingat bahwa kehidupan kita itu sampai kekal nanti. Inilah yang sering dilupakan, bahwa keselamatan dalam perspektif kosmik, kerangka yang lebih luas lagi. Nah, melalui kematian dan kebangkitan Kristus, Yesus menebus seluruh ciptaan. Jadi semuanya akan dibaharui oleh Kristus. Nah, itu kesempurnaan yang kita akan nikmati nanti. Dalam Wahyu 21 ayat 5, Yesus berkata, "Lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru." Jadi apa yang kita kerjakan sekarang ini akan ada yang baru dan sempurna nanti. Dan Tuhan Yesus mengajak kita, umat tebusannya, untuk berkolaborasi dengannya menuju langit dan bumi yang baru itu. Nah, saudara, inilah kurikulum Allah. Nah, apakah kita sebagai gereja, kita terus percaya kepada kurikulum ini? Nah, kita terus berjuang akan kurikulum ini. Bukan kepada hal-hal yang sederhana, praktis-praktis saja. Tapi jangan lupa ada sebuah kerangka pikir yang besar yang perlu kita pahami untuk kita mengerjakan tugas kita di dunia ini sampai kekekalan nanti.
yang akan mengubahkan hati kita secara menyeluruh. Perubahan secara total. Nah, saudara, kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Kita dibaharui selalu dalam pembaharuan akal budi. Ya, kita terus mengerjakan tugas dan panggilan kita sebagai manusia baru, manusia yang ditebus oleh Kristus, yang Tuhan pakai sampai nanti di langit dan bumi yang baru. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami diajarkan sebagai anak-anak-Mu Tuhan untuk mengerti dan belajar tentang kurikulum Allah dalam kehidupan kami. Di mana Engkau telah menciptakan dunia ini begitu indah, namun kami jatuh dalam dosa. Namun Engkau begitu mengasihi kami sehingga Kristus Yesus diutus untuk kami mati dan menebus dosa kami serta bangkit dari kematian dan mengubahkan seluruh ciptaan-Mu Tuhan. Sampai nanti Tuhan datang kembali, Engkau terus memperbaharui kami. Engkau terus bekerja dalam kami. Dan biarlah kami boleh kerjakan keselamatan kami ini di dalam cara pandang yang benar. Dalam cara pandang bahwa nanti Tuhan akan menyempurnakan. Tuhan akan menciptakan segala sesuatunya baru. Sehingga apa yang kami kerjakan sesuai dengan firman-Mu pada hari ini tidak sia-sia. Tolong kami Tuhan dan mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.